Shalom kasih Kristus. Mari tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga dan memperhatikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani. Percayalah banyak hal yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah firman meneguhkan apa yang kita imani. Kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah diberikan kesempatan dan waktu agar kami mendengarkan firman Tuhan lewat renungan hari ini. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan membawa kehidupan kami semakin terus mengenal Engkau, dan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami agar kami dimampukan, bahkan dikuatkan dalam setiap melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang baik dan menyukakan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi baik. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap kita dalam menjalani kehidupan tentu menginginkan hal-hal baik terjadi, terlebih saat tidak menyenangkan menyelimutinya. Bagaimana cara mengubah keadaan menjadi baik secara alami? Kita selalu menginginkan ada pada sebuah keadaan atau kondisi yang selalu baik dalam putaran roda hidup kita. Namun faktanya tidak semua keadaan, kondisi maupun situasi terjadi seperti yang kita ingin dan harapkan. Kendati demikian, secara alami juga bila kita berada pada kondisi, keadaan maupun situasi yang tidak kita harapkan, ada reaksi dari kita untuk mengubah keadaan yang tidak baik itu sehingga menjadi baik. Misalnya, keadaan kita saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, masalah hubungan kita dengan pasangan sedang tidak harmonis, masalah dalam pekerjaan, masalah bisnis dan usaha terancam gulung tikar, masalah sakit, penyakit yang tidak ada tanda-tanda kesembuhan, dan lain sebagainya. Jika kita berada pada keadaan, kondisi, maupun situasi seperti yang tidak diharapkan oleh kita, bagaimana mengubah keadaan, kondisi, maupun situasi buruk itu menjadi baik? Tuhan melalui Nabi Musa memberi petunjuk tentang cara bagaimana supaya keadaan kita menjadi baik. Nabi Musa menulis perintah Tuhan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Tercatat dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. Beragam cara ditempuh oleh banyak orang demi menemukan dan mencapai tujuan hidupnya dan memanajemen dirinya untuk menjadi lebih baik. Dari firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dan tentunya kepada kita juga. Sesungguhnya bila kita menyimaknya, ada beberapa hal tentang apa yang kita lakukan dapat mengubah keadaan kita menjadi baik. Tuhan mengajak kepada umat Israel dan kita agar Tuhan mengubah keadaan kita menjadi baik. Kita harus takut akan Tuhan, artinya menempatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Takut akan Tuhan juga menunjuk kepada sikap hati kita yang menghormati Tuhan sebagai yang berotoritas, berkuasa, dan pencipta kita. Dialah yang menjadi pemilik, sumber, dan pemegang kendali hidup kita. Sikap takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya. Sikap takut akan Tuhan juga merupakan rasa kagum dan hormat padanya sebagai Tuhan yang penuh kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Dalam Mazmur 115 ayat 11 mengatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Takut akan Tuhan
menghasilkan pengharapan dan keyakinan yang kuat pada Tuhan, menghasilkan kesadaran bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tercatat dalam Ulangan 9 ayat 19. Mengubah keadaan baik dapat terjadi bila kita mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Sikap seperti ini tentunya kita berusaha untuk memahami kehendak Tuhan melalui kepekaan mendengarkan firman-Nya. Sebagaimana Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian juga dalam Ulangan 12 ayat 28, dengarkanlah baik-baik yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Ingat, penting sekali kita senantiasa mentaati Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi dan menghormatinya. Bila kita ingin mengubah keadaan baik, takutlah akan Tuhan, kasihi Tuhan dan ikuti perintahnya. Ulangan 10 ayat 13 mengatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman yang kau sampaikan pada hari ini, di mana engkau mengajarkan kepada kami, bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi kami mau melakukannya, dan hidup kami mau menjadi baik Tuhan, seperti apa yang engkau rencanakan. Tuhan, tuntun langkah kami, pimpin setiap pikiran kami, apa yang menjadi Tuhan tindak tanduk kami Tuhan, semuanya untuk menyukakan engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, kuatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.